Iya, lebih lengkap terkait tren kasus hepatitis B di Indonesia serta pencegahannya, kami sudah terhubung bersama dengan juru bicara Kementerian Kesehatan Muhammad Syahril. Selamat siang Pak Syahril. Ya, selamat siang Mbak Ellen. Salam sehat buat semuanya. Salam sehat tentunya. Pak Syahril, kita bahas terkait kasus hepatitis B ini yang cukup tinggi angkanya di Indonesia. Apa sebenarnya faktor yang menyebabkan tingginya kasus hepatitis B? Ya, terima kasih ya. Jadi tentu saja penambahan kasus ini yang paling menyebabkan adalah karena satu deteksi ya. Jadi ada orang-orang yang tidak dapat dideteksi dengan baik. Yang kedua juga dengan pengobatan. Artinya begitu dideteksi pun ternyata tidak 100% di pengobatan. Hanya 41% itu yang menyebabkan ini akan bertambah. Nah, yang mungkin perlu kita pahami bersama pada kesempatan ini, ternyata dari data yang ada, laporan termasuk di tingkat dunia, penularan secara vertikal, ya, yaitu dari ibu hamil yang mengandung, itu hampir 90% ditularkan kepada bayi yang sedang dikandungnya, termasuk kalau melalui persalinan dan juga melalui air susu ibu. Nah, sehingga kalau seorang ibu tadi tidak diketahui status hepatitis B-nya, maka kemungkinan besar dia akan menular. Baik apakah melalui plasenta, melalui persalinan, ataupun melalui air susu ibu yang diberikan. Pak Syahril, ini artinya apakah salah satu faktor penyebabnya juga dikarenakan tingkat vaksinasi yang rendah dan sebenarnya berapa ideal tingkat vaksinasi hepatitis B di Indonesia? Iya betul ya. Jadi vaksinasi memegang kunci juga karena apa? Karena kan hepatitis B ini adalah penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi, yaitu anti-hepatitis. Ya. Nah, kemarin memang Mbak ya, kalau kita lihat bersama-sama fakta di lapangan, hampir 3 tahun kita kan ada COVID-19 ya, di mana program-program bukan hanya vaksin hepatitis, tapi juga vaksin yang lain juga menjadi tidak tinggi capaiannya, apakah itu polio atau campak dan seterusnya. Nah, sehingga ini menambah jumlah kasus. Nah, mudah-mudahan dengan diangkatnya COVID ini, isu ini, maka akan semakin care bagi seluruh masyarakat untuk imunisasi dan mencegah penularannya. Baik, selain tadi tingkat vaksinasi dan juga edukasi tentunya, pencegahan lain apa yang mungkin bisa dilakukan juga untuk mencegah penularan hepatitis B? Ya, jadi hepatitis B ini itu sama dengan penyakit yang lain, satu HIV, yang kedua sifilis ya. Jadi tiga ini, trias penyakit ini adalah penyakit yang sering ditemui pada kasus hubungan seksual ya. Jadi menularnya melalui hubungan seksual, Mbak ya. Nah, makanya di dalam program kita melakukan deteksinya bareng-bareng itu, bareng ya, kasus hepatitis, kemudian sifilis maupun HIV. Jadi trias eliminasi namanya. Nah, tentu saja karena penularan melalui hubungan seksual tadi yang pertama, itu maka kita harus memberikan suatu edukasi, ya, informasi kepada masyarakat bagaimana. Nah, sekarang apa namanya, edukasi kepada siapa? Yaitu kepada orang-orang dengan perilaku seksual yang tidak lazim, ya. Contoh ya, apa namanya, wanita pekerja seksual. Kemudian laki-laki suka sama laki-laki, ya. Kemudian di dalam suatu apa namanya, di suatu tempat seperti halnya penjara, itu salah satu populasi yang mempunyai risiko tinggi, Pak, terjadinya penularan yang hubungan seksual. Yang kedua adalah melalui jarum suntik, kemudian melalui apa namanya, transfusi darah, dan juga kebiasaan orang dengan tato dan sebagainya. Sehingga kita harus betul-betul berhati-hati dengan cara penularan ini, ya, walaupun penularan yang horizontal namanya tadi ya. Kalau tadi kan dari ibu ke anak itu kan vertikal ya, ini horizontal itu sekitar 10%-an, tapi cukup lumayan ya. Apabila ini tidak diobati, maka akan semakin menjadi penambahan kasus yang besar. Sehingga tugas kita adalah bagaimana intervensi memberikan suatu pencegahan melalui edukasi kepada cara penularan tadi, kemudian juga khususnya kepada ibu hamil ya. Ibu hamil ini apalagi dia tahu ada suatu perilaku-perilaku yang memang harus diwaspadai selama ini.
Baik, tentunya meningkatnya kasus hepatitis B ini menjadi concern kita bersama, terlebih kepada anak-anak, begitu ya Pak Syahril. Terima kasih Pak Muhammad Syahril selaku juru bicara Kementerian Kesehatan atas waktunya di Berita Satu Siang hari ini.